kita melihat kan saat ini di zaman era Mm-mm. milenial lah ya, Mm-mm. titik berapa sekarang pertumbuhan teknologi sangat canggih. Jadi kalau dulu mungkin puncak-puncaknya dulu koran itu sangat digemari oleh masyarakat. Nah, dengan adanya JMSI kita bisa mediasi, kita bisa kompromi bagaimana jalan keluarnya dan solusinya barangkali, Iya. Bang Eri. Itu salah satu barangkali tujuan hadirnya JMSI di Kabupaten Pelalawan. Bisnis. Mm-mm. Saya sampaikan itu bisnis. Mm-mm. Artinya meminta publikasi, Ya. meminta pencitraan nama baiknya Ya. atau seperti apa, Ya. atau bagaimana prestasi dari Betul. pemimpin-pemimpin Ya, kita, individu seseorang individu sosok seorang misalnya, itu betul. sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Bebual, Cakap Engkau, Cakap Aku. Di sesi kali ini sudah hadir narasumber, seorang pemuda yang sangat energik dan penuh dengan motivasi. Siapa yang tidak kenal dengan Abang Hendrik Suhendra. Apa kabar, Bang? Oh, sehat. Alhamdulillah. Abang adalah salah seorang ketua jaringan media Siber Indonesia. Ya. Silakan Abang perkenalkan diri dulu, barangkali banyak yang belum kenal masyarakat Kabupaten Pelalawan, seorang pemuda yang tampangnya seperti bule-bule gitu ya, Bang. Bule-bule Pandai. Pelalawan ya lah. Oke, silakan Bang Erik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Erik Suhendra, Esikom. Kebetulan saya lulusan S1 Ilmu Komunikasi di Pasundan, Bandung. Kebetulan saya diamanahkan menjadi Ketua Jaringan Media Siber Indonesia untuk periode tahun 2022-2027. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Baik, Bang Erik, barangkali banyak yang tidak tahu apa itu jaringan media siber Indonesia itu. Kerjanya di mana, apa bentuk kerjanya, atau bagaimana? Silakan Bang Erik. Oke, jaringan media siber ini merupakan sebuah organisasi perusahaan pers. Jadi ini bukan organisasi profesi, tapi ini organisasi pengusaha, khususnya untuk media. Jadi media-media yang ada di Kabupaten Pelalawan, yang pemiliknya itu tergabung dengan JMSI. Kita di JMSI itu ada hanya 10 anggota pemilik media yang ada di Kabupaten Pelalawan. Asli putra daerah. Oh, berarti JMSI ini adalah mengatur dan mengelola secara ranah dari pers misalnya di bawah naungan JMSI atau dia berdiri sendiri? Kebetulan JMSI ini merupakan wadah organisasi yang sudah berada di naungan Dewan Pers. Artinya organisasi ini di JMSI Pusat sudah ada, Provinsi Riau ada, kita Kabupaten Pelalawan. Seluruh Indonesia JMSI ini. Oh, berarti jaringan media siber Indonesia ini memang sudah ada di pusat, terus turunannya provinsi dan kabupaten yang sudah dilakukan sendiri Kabupaten Pelalawan. Ini apakah memang ada seperti pengurus atau pelantikan seperti biasalah? Kalau kita ketahui bahwa setiap organisasi atau wadah apapun mungkin ada dikukuhkan. Ya. Nah, kalau jaringan media siber Indonesia ini apakah memang pelantikan itu memang di ranah Kabupaten Pelalawan atau Bang Erik bersama teman-teman langsung ke pusatnya misalnya? Oke. Organisasi ini kita ditunjuk diamanahkan di Kabupaten Pelalawan ya, Bang. Jadi kita kemarin sudah dilantik di Jakarta. Nah, kita bawa pengurus kita untuk pelantikan di Jakarta. Nah, jadi organisasi ini cabang kabupatennya kita. Oh, berarti wadahnya sudah sampai ke pusat ya, Bang Sudah Erik? pusat. Baik, Bang Erik, barangkali masyarakat juga ingin tahu pekerjaan-pekerjaannya barangkali ke arah tujuannya nih kemana nih, Bang Erik? Seperti ya kita media-media sosial yang luar biasa sekarang. Nah, barangkali JMSI ini apa ya kekuatannya gitu loh?
kekuatannya untuk diketahui masyarakat, oh hadirnya JMSI di Kabupaten Pelalawan sangat luar biasa sekali untuk mengarahkan atau untuk untuk sebagai pengarah atau panutan dari media-media yang lain, atau bagaimana sistem kerjanya, Bang Erik? Oke. Jadi JMSI ini simpel dia, Bang. Jadi JMSI ini dia berbentuk perusahaan, kebetulan ini pengusahanya. Kita yang mengatur pekerja-pekerja kita yang tergabung. Mungkin contohnya, Riau Televisi, Jelajah Riau Televisi. Nah, media ini punya kru, punya wartawan, tapi ownernya ya JMSI. Yang ownernya itulah yang tergabung di JMSI. Nah, jadi kalau kita bedakan dengan profesi yang lain, kita nih pengusaha. Mungkin yang untuk media di Kabupaten Pelalawan hari ini yang berdiri hari ini JMSI belum ada. Kalau yang lainnya sudah ada organisasi profesi seperti PWI, IWO, GWI atau yang lain itu profesi. Ya, kalau kita pengusahanya, Bang. Oh, baik. Terima kasih Bang Erik. Berarti saya sudah sedikit mengerti dengan JMSI dan dengan organisasi-organisasi lain. Barangkali di dalam jaringan media siber Indonesia ini punya visi dan misi. Dan tentunya ini juga harus diketahui oleh khalayak ramai, dalam artian ya berarti masyarakat kan tahu, oh ternyata memang visi dan misinya memang luar biasa. Barangkali visi dan misinya apa nih Bang Erik? Ya, tadi saya kan belum jawab itu yang JMSI ini. JMSI ini ada pengurusnya. Kan tadi belum saya jawab. Ya betul, siap. Mungkin Pak Cik mungkin terlalu cepat. Terlalu semangat. Atau gimana nih semangat ya kan? Terlalu semangat ya. Nah, ini mungkin perdana bagi teman-teman dari Jelajah Riau Televisi. Jadi di pengurusan JMSI itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada pengurus-pengurusnya. Nah, karena kami JMSI ini baru ya berapa tahun yang lalu sempat vakum lah di tahun 2020-an kalau tidak salah. JMSI ini sudah hadir di masyarakat, cuman mungkin sedikit vakum. Yang ketuanya itu Kang Asep Sulaiman. Oh, barangkali juga pengaruh dari COVID kemarin mungkin bisa jadi Bang Erik. Jadi setelah saya diamanahkan menjadi ketua JMSI ini, kita naikkan bendera kita JMSI di Kabupaten Pelalawan. Alhamdulillah banyak ucapan dan support dari masyarakat Kabupaten Pelalawan, berharap besar kepada JMSI menjadi pengusaha media yang independen. Nah, jadi kita independen. Jadi apapun laporan masyarakat kita terima dan kita bantu menjadi advokasi masyarakat yang datang ke JMSI. Nah, jadi kalau pengurus tadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Kebetulan saya ketuanya, sekretaris saya Rahmat Faisal, itu dari Persada Riau. Kalau saya dari grup Pelalawan Pos. Kalau bendahara saya dari Populis News. Dan ada termasuk owner Jelajah Riau Televisi ini tadi. Baik. Salah satu pengurus kita yang ada di JMSI. Berarti saling bersinergi gitu Bang Erik ya. Jadi inilah organisasi kita ini yang kita harapkan, visi dan misinya jelas. Kalau profesi pengusaha media ini tentunya bagaimana kita mewadahi pengurus-pengurus kita, anggota-anggota kita untuk terverifikasi di Dewan Pers. Ini tujuan kita. Agar media-media yang terdaftar di JMSI terverifikasi di Dewan Pers. Apalagi kita sudah bersama dengan Dewan Pers. Seperti itu. Yang keduanya bagaimana kita mensejahterakan peluang-peluang bisnis usaha media ini bagaimana. Ini kita juga JMSI sebagai jaringan media cybernya membuka teman-teman dari pengusaha, owner bekerja sama dengan mitra-mitra kita. Mitra kita ada perusahaan, pemerintah, mungkin perusahaan yang lain lah yang ada di luar Kabupaten Pelalawan.
Mungkin itu seperti itu misi kita. Baik, luar biasa. Kalau kita lihat dari perkembangan zaman ke zaman digital yang luar biasa ini, Bang Erik. Kalau dulu saya waktu SD, SMP masih jenisnya baca koran. Ya. Nah, sekarang dengan perkembangan media sosial yang serba digital ini, sepertinya koran itu sudah lama sudah menghilang. Nah, untuk pertumbuhannya di Kabupaten Pelalawan, kalau pandangan dari Bang Erik gimana? Media digital, apalah namanya bahasanya, silakan Bang Erik. Kita melihat kan saat ini di zaman era milenial lah ya, titik berapa sekarang pertumbuhan teknologi sangat canggih. Jadi kalau dulu mungkin puncak-puncaknya dulu koran itu sangat digemari oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Saat ini dengan teknologi yang canggih kita harus mengikut zaman. Jadi, jalurnya. Jangan kita nanti terlena ketika kita hidup di koran. Hari ini tidak bisa lagi. Sekarang anak sekolah aja, anak SD aja pegang HP. Jadi informasi itu sudah canggih melalui handphone, teknologi lainnya, media sosial. Nah, jadi JMSI hadir hari ini khusus media online. Jadi media-media yang online sifatnya langsung, itu diwadahi oleh JMSI. Seperti itu. Baik, berarti kan sudah insan-insan pers yang dulu memang kerjanya melalui yang saya bilang tadi seperti koran. Kalau secara presentasinya untuk Kabupaten Pelalawan bagaimana? Apakah teman-teman dari insan pers ini bisa mengikuti, Bang Erik? Ya, kita kan tidak semua yang paham dengan IT misalnya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan IT, apakah memang itu ada pelatihan khusus atau mereka tahu sendiri atau bertanya. Nah, bagaimana wadah yang sudah ada ini, apakah memang ada arahnya ke sana atau bagaimana, Bang Erik? Oke, Bang. Jadi JMSI ini kita tidak hanya tadi saya sampaikan tidak hanya untuk menjadi wadah kepengurusan kita saja, tapi menjadi edukasi untuk masyarakat Kabupaten Pelalawan. Hari ini jangan banyak nih media sosial yang hadir hari ini, tapi tidak ada perlindungan hukum bagi mereka. Ini juga harus menjadi catatan kita bersama. Banyak anak-anak muda dan orang-orang membuat postingan seperti apa di media-media mungkin yang tidak berbadan hukum atau seperti apa, seperti Facebook, Instagram. Itu sangat riskan dengan undang-undang IT. Jadi makanya kita di JMSI mungkin kami baru dilantik kemarin di tanggal 1 Desember tahun 2022, baru sebulan yang lalu. Ini program kita ke depan bagaimana memberi edukasi terhadap anak-anak muda dan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Karena banyak yang terjerat hari ini pencemaran nama baik di media sosial atau seperti apa. Nah, ini yang kita edukasi. Jadi untuk perkembangan nanti teman-teman kita dari pengurus nanti ya kita akan rapat kerja bagaimana ke depan JMSI ini menjadi wadah kita untuk menyampaikan kebenaran tentang berita yang baik, menyampaikan edukasi bagaimana cara menggunakan teknologi seperti handphone, media sosial. Seperti itu kita akan ada seperti kunjungan kita ke sekolah-sekolah atau seperti itu penyampaian kita ke masyarakat. Seperti itu. Baik, luar biasa Bang Erik, karena perkembangan-perkembangan yang kita ikuti sampai saat ini seperti ya Bang Erik bilang tadi, anak SD pun sudah memegang HP. Nah, barangkali tidak ada bagi orang tua tidak ada pengekatan di dalam hal ini. Misal itu salah satunya adalah edukasi yang akan disampaikan kepada anak-anak sekolah misalnya. Kalau seperti medsos pribadi misalnya, ya misalnya ada medsos pribadi dia postingan-postingan yang barangkali keluar dari jalur kaidah anak-anak muda atau pencemaran nama baik, misalnya begitu Bang Erik. Itu memang ada undang-undang IT-nya, misalnya nama baik itu dia mengatakan seseorang tapi ya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik lah misalnya contohnya. Itu memang ada hukum yang disangkakan ya gitu. Itu
pasti, Bang. Mm-mm. Jadi itu kalau kita berbicara lebih jauh itu pakar hukum. Wah, Nah, kita kan sebagai pengusaha medianya. mm-mm. Dan kebetulan kita juga berprofesi sebagai wartawannya. Cuman secara singkat kita sampaikan itu sudah diatur oleh undang-undang eh, bagaimana mereka yang berbicara pencemaran nama baik di medsos itu sudah diatur undang-undang. Ada aturan hukum yang mengenakan terhadap oknum-oknum yang melakukan perbuatan seperti itu. Jadi edukasi yang kita sampaikan nanti, kita akan menggandeng dokter-dokter hukum untuk memberikan edukasi terhadap Mm-mm. baik orang tua, Mm-mm. baik itu anak-anak didik kita sekolah, itu yang akan kita gandeng. Begitupun guru. Tanpa kemungkinan kita nggak tahu. Kadang-kadang guru-guru kita kepala sekolah kan mengerti juga. Jadi itu perlu kita sampaikan. Baik Bang Erik, ini cukup menarik sekali karena Pelalawan ini baik itu di Kota Pangkalan Kerinci dan banyak sekali desa-desa yang terpencil yang ada di Kabupaten Pelalawan. Sangat minus sekali dengan pengetahuan-pengetahuan demikian. Barangkali hadirnya JMSI di sini, apakah ada seperti wadah atau informasi menarik atau sejenis apa ya, keynote gitu atau tulisan-tulisan bahwa dilarang misalnya kayak gitu. Itu memang kalau kita lihat secara apa kan hak yang mempunyai Facebook misalnya. Iya. Nah, anggaplah Facebook ini kalangan 40 tahun ke atas misalnya. Mereka kadang-kadang curhatnya di Facebook gitu kan. Curhatnya di Facebook, berdoa juga kadang di Facebook misal. Betul. Nah, barangkali posisi jaringan media siber Indonesia ini dalam untuk mengarahkan kepada hal-hal yang positif gitu. Karena ini kan medsos ini sangat susah sekali untuk kita bendung. Memang secara perlahan-lahan yang Bang Erik bilang tadi melalui edukasi. Nah, apakah ada seperti pemberitahuan? Pamflet ya? Pamflet itu dari apa sendiri? Silakan Bang Erik. Oh, jadi begitu Bang. Jadi kita ke depan memang akan membuat sebuah pamflet, menyampaikan di sana baik pencemaran, ujar kebencian, atau seperti apa itu kita akan sampaikan pamflet di JMSI nanti ke depan. Itu butuh ya waktulah kita untuk menyiapkannya. Tapi ini Bang, kemarin ada kasus lah ya. Kasus Di Desa Petani ya Bang. Nah, Desa Petani kemarin kebetulan ada permasalahan lah, bukan kasus ya, permasalahan menyampaikan ketidaksenangan, saya nggak tahu siapa sebenarnya siapa menyampaikan tidak kesenangan. Itu tim kita JMSI kita turun. Tuh kita apa dulu di Facebook itu kita sampaikan kalau menyampaikan ada rasanya kritik atau seperti apa, silahkan di media, bukan di media sosial. Karena akan menjerat beliau. Nah, jadi gini, Bang. Ya betul. Jadi saya sampaikan Bang, benar atau salahnya penyampaian di media sosial itu tidak dibolehkan. Benar atau salahnya? Benar atau salahnya itu Iya, tidak dibolehkan. artinya benar dan salah ini, apabila dia merasa dia benar, mencaci maki orang itu, kesalahan orang itu, menduga orang itu korupsi, tapi di media sosial itu tidak ada dasar hukumnya. Tapi kalau mereka mengisi berita itu di web yang berbadan hukum, itu bisa. Artinya itu sudah tanggung jawabnya media tersebut, redaksinya. Jadi nanti mengkonfirmasi. Tapi kalau kita menyampaikan di berita, media sosial, itu bisa berfatal terhadap bisa berbalik lagi ke dia. Jadi kita mengedukasi itu seperti itu. Jadi artinya benar kali ada persoalan itu, silakan coba berkomunikasi dengan media-media yang ada di Kabupaten Pelalawan. Itu seperti itu. Baik Bang Erik, luar biasa. Saya pun baru mengerti dengan hal ini. Jadi misalnya ada keluhan-keluhan kita atau ketidaksenangan kita dengan salah seorang, kita buat macam saya nih, bisa buat di Facebook. Betul. Itu bisa berbalik ke saya kan gitu Bang Erik. Bisa. Tapi kalau dengan melalui mediasi, kita minta pendapat mungkin dengan media-media yang memang betul-betul yang punya redaksi dan punya penanggung jawabnya, barangkali itu bisa ditelaah dan dipelajari kan. Benar begitu Bang Erik. Nah, itu cukup menarik, itu adalah salah satu pengetahuan yang harus kita sebarluaskan ke masyarakat Bang Erik. Jadi Bang, saya tambah nih Bang. Boleh. Jadi JMSI baru dilantik 2 Desember kemarin. Sudah banyak dari desa Telayap, dari beberapa desa hadir ke JMSI untuk minta pendapat terkait persoalan-persoalan ketika mereka ingin
mengkritik. Mm-mm. Sini saya bilang sama mereka, kita buka rumah JMSI ini. Selama-lapangnya bagi mereka. Betul. Kita tidak peduli, hari ini kita buka. Kalau itu hak mereka, kita berikan hak mereka. Seperti itu, Bang. Jadi kita JMSI membuka untuk masyarakat Kabupaten Pelalawan, baik desa-desa 118 desa yang ada di Kabupaten Pelalawan, kita buka nih. Silakan untuk berkonsultasi atau berdiskusi dengan JMSI, kita buka. Baik. Rumah kita terbuka untuk masyarakat Ya, Kabupaten Pelalawan. betul. Saya sangat setuju Bang Erik, karena kalau kita lihat di medsos sekarang ini kadang berantamnya di Facebook gitu. Iya. Saling balas gitu kan. Tidak ada ujung pangkalnya, ujung-ujung yang bikin status juga yang kena masalah. Iya. Nah, dengan adanya JMSI kita bisa mediasi, kita bisa kompromi bagaimana jalan keluarnya dan solusinya barangkali Bang Erik. Itu salah satu barangkali tujuan hadirnya JMSI di Kabupaten Pelalawan. Selain itu apa lagi Bang Erik kira-kira? Intinya kita jelas paling utama itu bagaimana kita media ini menjadi agen kontrol. Itu tujuannya. Tapi itu kan pindahnya ke profesi ya. Tapi kalau kita ini ke pengusaha, bagaimana mengembangkan usaha bisnis kita? Betul. Seperti saya salut dengan Jelajah Riau Televisi. Mereka mungkin TV streaming pertama di Kabupaten Pelalawan. Mungkin bisa jadi di Riau, kita tahu. Tapi yang saya tahu di Kabupaten Pelalawan, inilah tugas JMSI. Bagaimana kita mensupport teman-teman kita yang berada di JMSI. Dan support. Mungkin tidak bisa melalui materi, tapi kita bisa melalui peluang-peluang bisnis mitra kita. Seperti itu. Jadi kita tidak ada hari ini kita ada persaing, tapi kita bagaimana kita bersama besar di JMSI. Baik. Seperti itu. Baik, luar biasa Bang Erik, dan tentunya ini kan sudah tahun 2023. Ya. Tentu sebentar lagi akan ada pesta politik yang luar biasa. Ya. Bagaimana arahnya nih? Apakah terkontaminasi dengan hal-hal politik untuk JMSI sendiri? Silakan Bang Erik. Wah, ini menarik, Bang. Kalau berbicara politik, kita, berat itu menyampaikan sebenarnya dengan tentang politik. Kita bukan organisasi politik, itu pasti. Kita adalah pengusaha. Tapi kita hari ini tetap menjaga marwah kita sebagai media, pengusaha-pengusaha media yang independen. Artinya kita kredibel untuk memberikan pemberitaan seperti apa. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ketika ada 2024 partai politik bekerja sama dengan media, itu bisnis. Saya sampaikan itu bisnis. Artinya meminta publikasi, meminta pencitraan nama baiknya, atau seperti apa, atau bagaimana prestasi dari pemimpin-pemimpin kita, individu seseorang sosok misalnya, betul. Kalau seperti itu kita buka, itu welcome ya. Welcome. Nah, jadi kalau kita untuk menghajar seseorang, untuk kita menggiring seseorang, itu sangat tidak baik bagi kita. Jadi kita juga tidak alergi terhadap politik, tapi kita harus memahami politik itu. Jadi jangan kita hari ini JMSI terkontaminasi dengan politik. Tidak, kita sampaikan tidak. Tapi kita bisa menjadi menyebarkan informasi-informasi yang benar dan baik. Ketika nanti kita, ya mana tahu Jelajah Riau Televisi nanti 2024, kita tahu ada salah satu calon bupati. Jadi hadir di sini, saya juga merasa bangga sebagai ketua JMSI. Artinya kemajuan teknologi kita hari ini luar biasa kan. Jadi sambutan pemimpin-pemimpin kita juga luar biasa. Baik. Nah, seperti itu, Pak. Baik, memang pemikiran masyarakat ini kan memang berbeda-beda nih kan Bang Erik. Contoh Bang Erik bilang, ya itu ibaratnya ada seorang sosok misalnya ingin mencalonkan diri. Nah, minta bantuan misalnya baik itu ke Jelajah atau JMSI misalnya di dalam hal politik. Itu bagaimana Bang Erik? Maksudnya ini kan bisnis gitu loh. Nah, kadang ini JMSI ini arahnya ke sini nih. Nah, kan ada sebagian masyarakat yang pola pikirnya demikian. Dan dia tidak melihat ke bisnisnya, begitu. Bagaimana nih Bang Erik? Jadi makanya kita bedakan yang mana bisnis, yang mana politik. Baik. Nah, artinya nanti itu secara proses lah, Bang. Jadi jangan hari ini
masyarakat berpikir, inilah tugas kita sebagai media, memberikan pencerdasan terhadap masyarakat. Ya, kalau nanti kita independen, seandainya kita pinggirkan bisnis, mungkin Jelajah Riau Televisi hari ini atau di JMSI bisa menjadi wadah tempat berdebatnya pemimpin-pemimpin kita. Wow. Saja seperti itu. Luar biasa, betul Bang Erik, saya setuju. Saya berharap seperti itu. Media pertama di Kabupaten Pelalawan yang visual TV Jelajah Riau, saya harapkan 2024 ikut andil dalam mencari pemimpin terbaik kita. Iya, adu program misalnya, Adu atau program. konsep dan program, apa program mereka Ya. misalnya gitu ya. Nggak perlu lagi ke Pekanbaru atau ke Ya. Jakarta. Di sini bisa. Jadi seperti itu. Itu harapan kita kepada pemimpin kita ke depan. Artinya tadi ya Bang sampaikan, kalau ada pribadi, jalin komunikasi. Nah, selagi kita ini haranya independen, kita tidak ada masalah. Tapi kan kita tidak merusak orang lain. Gitu. Seperti bagaimana dia minta bantu kegiatan dia, ya welcome gitu. Saya seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Erik. Barangkali di masa kepemimpinan Bang Erik Suhendra ini punya harapan yang besar. Baik itu program kerja jangka panjang dan pendek. Barangkali di sesi obrolan cakap engkau cakap aku ini, bebual kita nih pada sesi kali ini barangkali punya harapan besar untuk seluruh masyarakat Pelalawan. Silakan Bang Erik. Harapan kita tentunya JMSI dulu ya. Harapan kita JMSI ini bisa menjadi pengusaha. Tahan dulu Bang, minum. Bang. Oh, minum dulu. Minum dulu. Boleh minum. Minum boleh, tahan. Minum. Kalau tak boleh kan balik saya lagi kan. Balik ke bawah maksudnya. Kalau dingin tak sedap lagi kan? Oke. Silakan Bang Erik. Harapan kita JMSI ini bisa menjadi wadah untuk pembangunan Kabupaten Pelalawan khususnya. Menyebarkan informasi baik kepada khalayak ramai. Artinya informasi kita terpercaya. Nah, jadi di JMSI juga kita melindungi pengusaha-pengusaha kita. Jadi ada bahasa Melayu tercubit sikit katanya tiaso semua. Nah, begitu juga di JMSI. Tapi satu, kalau salah tetap kita bilang salah. Benar ya kita bilang benar. Yang salah tak mungkin kita benarkan. Baik. Nah, jadi dari bebual cakap engkau Cakap cakap aku. aku nih. Nah, ini harapan kita nih perdana mungkin bagi saya kan. Ini masih kurang waktunya. Nanti kita bahas, Bisa. kita berharap Ada sesi JMSI selanjutnya, ini, aman. bisa nanti cakap ini bebual ini program ini berjalan sukses. Yang penting berjalan dulu. Nah, intinya bagaimana hari ini kebanggaan kita Kabupaten Pelalawan ada program studio Babual ini. Nah, ini kita apresiasi. Dan ini terus toko-toko kita buka, toko-toko masyarakat Kabupaten Pelalawan untuk memberikan pendapatnya, sarannya, silakan. Saya harapkan dengan Babual ini menjadi wadah untuk membantu pemerintah Kabupaten Pelalawan, khususnya Pak Bupati kita Haji Zukri dan Pak Haji Nasaruddin. Nah, jadi harapan kita Babual bisa menjadi tempat wadah kita bersama, khususnya media Jelajah Riau Televisi. Baik, terima kasih Bang Erik Suhendra selaku Ketua dari Jaringan Media Siber Indonesia sudah hadir di Jelajah Riau Televisi pada sesi dan program Bebual Cakap Engkau, Cakap Aku. Terima kasih banyak Bang. Oh, makasih. Sehat selalu. Saya panggil nih tadi Pak Ci itu abang nih. Atas segala nak panggil. Oh iya. Baik, terima kasih untuk acara Bebual Cakap Engkau, Cakap Aku. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.